Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arjun najata minal adzabil alim wal fawza bin na'imil muqim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha hadhil ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atana al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ala siratil mustaqim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita semua karunia rahmat, nikmat, kesempatan, kesehatan yang dengannya kita bisa melaksanakan aktivitas kita, tugas-tugas kita, kewajiban kita. Mudah-mudahan semua kebaikan dan amal saleh yang kita lakukan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang terbaik dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti rasa syukur kita atas semua nikmat itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menambahkan nikmatnya untuk kita semua, sebagaimana yang telah dijanjikannya, la in syakartum la azidannakum. Bapak Ibu sekalian, senang, bahagia, alhamdulillah pagi hari ini bisa bersilaturahmi kembali setelah sekian lama, sekian purnama, katanya kalau kata anak-anak muda ya. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa sejak Covid ya Pak Sidik ya. Kita dipisahkan oleh Covid sementara dan kita alhamdulillah bisa bertemu lagi. Sekali lagi tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk punya semangat thalabul ilmi ya, karena menuntut ilmu itu sampai akhir hayat kita. Dan kita alhamdulillah diberikan fasilitas, diberikan kesempatan oleh panitia Pak Sidik, Pak Anwar, Pak Nardi dan kawan-kawan ya untuk bisa mendapatkan ilmu dari guru-guru kita semua. Nah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi petunjuk bagi kita untuk menjalankan kehidupan kita hari-hari. Bapak Ibu sekalian, kita belum lama ini, beberapa hari yang lalu, sama-sama memperingati hari kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita memperingatinya bukan sekedar dalam bentuk seremonial, tetapi lebih daripada itu, kita memperingati kelahiran Rasulullah SAW itu dengan semangat untuk memperkuat ikhtiar kita mengikuti, meneladani, berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu yang penting. Bukan seremonialnya yang penting, tetapi yang penting adalah tumbuhnya kesadaran kita untuk istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama perlu kita tumbuhkan di dalam diri kita supaya kita istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, berittiba kepada Rasulullah SAW adalah dengan bagaimana kemudian kita mencintai, menumbuhkan rasa takjub kita kepada Rasulullah SAW sampai akhirnya menjadi lebih ringan untuk kemudian mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Nah, kalau kita
mampu untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan ada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, akan membuahkan sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan kita. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbun fattabi'uni yuhibbukumullah wa." Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian, dosa kalian. Memerintahkan kepada Rasulullah SAW, kul, katakan. Rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada siapa? Kepada kita semua, kepada umatnya. Katakan, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini berarti siapa, Bapak Ibu? Aku di sini berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga setidaknya ada 3 hal yang akan kita dapatkan dari meneladani Rasulullah SAW, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, berittiba kepada Rasulullah SAW. 3 hal yang akan kita dapatkan. Pertama adalah meneladani Rasulullah SAW itu menjadi bukti cinta kita kepada Allah. Jadi kalau selama ini mungkin kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku mencintaimu. Ya Allah, aku taat kepadamu. Ya Allah, aku tunduk kepadamu. Buktinya apa? Nah, salah satu buktinya itu adalah dengan ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar kata, tetapi ada buktinya. Yang kedua, hal berharga yang akan kita dapatkan dari ittiba'ur Rasul itu adalah yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Dan kalau Allah sudah mencintai kita itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, kata Allah, jika aku mencintai seorang hamba, aku akan memanggil Jibril. Kemudian aku katakan kepadanya bahwa aku mencintai si fulan di dunia. Si fulan ini namanya disebutkan, ya. Namanya disebutkan, eksplisit namanya disebutkan. Dan tidak perlu khawatir kalau nama kita kurang berbau Arab. Ya, kalau Pak Sidik berbau Arab, Pak Anwar berbau Arab, Pak Nabi tidak. Saya tidak, ya. Saya berbau Sunda kalau saya namanya. Tidak perlu khawatir. Allah kenal kita, Allah tahu kita. Apalagi hamba-hambanya yang dicintai, Allah sangat mengenalnya. Allah sebutkan namanya di hadapan Jibril. Aku mencintai si fulan di dunia, maka cintailah dia. Setelah itu Jibril berlalu dari hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memanggil seluruh penduduk langit. Dan Jibril mengatakan kepada mereka, wahai penduduk langit, Allah mencintai si fulan di dunia, maka cintailah dia. Maka Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril dan seluruh penduduk langit mencintai orang ini. Kalau sudah begitu, apa yang kita butuhkan lagi, Bapak Ibu sekalian? Kita masih hidup di dunia tetapi sudah dicintai para penduduk langit. Mungkin kita di dunia tidak masyhur, tidak populer, tidak dikenal orang mungkin, tetapi nama kita sangat dikenal oleh para penduduk langit. Disebut-sebut namanya, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu hal yang bisa mengundang cinta Allah adalah ittiba'ur Rasul. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, kata Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan yang ketiga adalah mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah. Nah, inilah buah yang akan kita dapatkan kalau kita ittiba' Rasul. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu saja mengikuti Rasulullah SAW ini bukan hal yang mudah. Karena
Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW itu adalah jalan menanjak, jalan terjal. Jalannya Rasulullah SAW itu adalah jalan perjuangan. Jalannya Rasulullah SAW itu adalah jalan pengorbanan dan ketaatan. Jalan Rasulullah SAW itu adalah jalan keistiqomahan. Jadi tidak mudah bagi kita. Perlu perjuangan, perlu kesungguhan untuk bisa meneladani kehidupan Rasulullah SAW itu dengan semua halnya yang pernah beliau lalui, perjuangannya, pengorbanannya, ketaatannya, keistiqomahan. Tidak mudah tentu saja. Nah, maka yang perlu kita lakukan terlebih dahulu untuk bisa menempuh jalan terjal ini adalah dengan menumbuhkan terlebih dahulu rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Rasa kagum kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau sudah cinta, kalau sudah kagum, insya Allah untuk mengikutinya lebih ringan daripada kenal tidak, cinta tidak, kagum saja tidak. Bagaimana kemudian kita punya keinginan, punya semangat untuk mengikuti Rasulullah SAW? Mungkin Bapak Ibu bisa melihat bagaimana anak-anak muda kalau sudah mengidolakan seseorang, ngefans sama seseorang. Biasanya mereka akan melakukan apapun untuk mencontoh idolanya. Mulai dari cara bagaimana memotong rambutnya kalau laki-laki misalnya, atau perempuan juga begitu. Berpenampilannya bagaimana, apa yang disukai idolanya dan sebagainya itu dipelajari sama dia dan kemudian diikuti, dicontoh. Ya. Mulai dari anak-anak kecil misalnya, idola mereka biasanya kalau masih kecil itu masih siapa ya, Panard itu anak-anaknya idolanya siapa itu? Si Ultraman gitu. Ultraman, Iron Man, ya, Spider-Man, Batman, Superman, yang ada man-nya semua itu. Idola-idola mereka. Coba perhatikan mereka ketika mengidolakan tokoh-tokoh superhero itu ya. Bagaimana ingin mereka bajunya ada gambar idolanya. Sehari-harinya mereka ingin mengikuti idolanya itu. Bahkan kalau beberapa tahun yang lalu ada berita itu, ada anak kecil tapi di luar negeri di sana, ada anak kecil yang kemudian lompat dari dari lantai sekian dari atas itu karena ingin mengikuti idolanya. Dia baru nonton Batman, disangkanya dia bisa terbang seperti Batman gitu. Dia meninggal akhirnya karena sampai ingin mengikuti idolanya itu. Nanti beranjak remaja sudah mulai berubah idolanya. Kalau tadinya Batman, Superman begitu ya. Kalau remaja itu sekarang biasanya idolanya, kalau sekarang ini artis-artis Korea, BTS. Bapak kenal BTS. Artis-artis Korea, artis-artis K-pop itu ya. Idola mereka itu ditiru penampilannya bagaimana, kalau tampil di mana diikuti, kalau konser datang meskipun tiketnya mahal dibela-belain. Itu kalau orang sudah mengidolakan, ngefans sama seseorang. Sayangnya nggak banyak yang punya sikap yang seperti itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekali lagi yang perlu ditumbuhkan pertama kali itu adalah rasa kagum kita, keterpesonaan kita, cinta kita kepada Rasulullah SAW, sampai akhirnya tumbuh semangat kita untuk mengikutinya. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabdanya, "Adibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbu nabiyhi wa hubbu ali baitihi wa hubbu tilawatil Qur'an." Kata Rasulullah, ajarilah anak-anak kalian sejak dari kecil 3 hal. Yang pertama adalah mencintai nabinya, yang kedua mencintai keluarganya, yang ketiga mencintai membaca Al-Quran. Tanamkanlah kepada mereka 3 hal ini: mencintai nabinya, mencintai keluarganya, mencintai membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran. Ya kalau anak-anak barangkali mulai dikenalkan
dengan dongeng-dongeng, dengan cerita-cerita, kisah-kisah, dengan kisah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan untuk mereka. Kemudian dikenalkan dengan buku-buku yang membahas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajak di majelis-majelis yang di dalamnya dibahas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai diajarkan untuk sedikit demi sedikit mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Anak-anak itu senang dengan kisah-kisah. Dan kalau diceritakan, kisah Rasulullah SAW itu lebih seru daripada kisahnya Spider-Man. Lebih seru Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Rasulullah SAW menjalani masa-masa kecilnya, ya. Kemudian Rasulullah SAW berjuang di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq. Betapa heroiknya kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana di perang Badar beliau hanya membawa pasukan 300 orang saja menghadapi 1000 pasukan kafir Quraisy. Di mana di perang Uhud beliau hanya punya pasukan 1000 saja menghadapi 3000 pasukan. Di mana pada perang Khandaq beliau hanya punya 1000 pasukan menghadapi 10.000 pasukan orang-orang kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya. Kalau diceritakan dengan penuh heroisme, dengan penuh kepahlawanan, itu akan sangat menginspirasi anak-anak kita. Mungkin bisa disampaikan ketika akan tidur sebagai pengantar tidur, ya. Kalau zaman saya dulu kecil, ibu saya guru. Saya hampir setiap malam diceritakan dongeng-dongeng yang sebetulnya itu saja. Dongengnya bukan itu saja. Dongengnya adalah si kancil anak-anak. Dongengnya itu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang, saya kira bisa menceritakan panjang lebar kepada anak-anak tentang kepahlawanan Rasulullah SAW, tentang perjuangan Rasulullah SAW. Sampai akhirnya tumbuh pada diri mereka rasa cinta, kagum, terpesona dengan Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah begitu, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, kepuasan di dalam hidup ini. Sebaliknya, kalau kita menyelisihi jalan Rasulullah SAW, berbeda rute yang ditempuh dengan Rasulullah SAW, maka kekecewaan yang akan kita dapatkan, penyesalan yang akan kita dapatkan kelak di yaumil akhir. Kata Allah dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari di mana seorang zalim menggigit dua tangannya seraya mengatakan, duhai, andaikan dahulu aku mengikuti jalan Rasul. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, suatu saat nanti di hari kiamat yaumil akhir ada orang zalim yang menggigit dua tangannya. Menggigit dua tangannya sendiri. Nah, kemudian para mufassir menjelaskan, menggigit dua tangan itu maksudnya adalah ekspresi penyesalan yang sangat mendalam. Kalau di kita biasanya menggigit apa, Pak? Kalau menyesal itu gigit apa? Gigit jari. Gigit jari. Betul ya? Istilahnya gigit jari. Gigit jari itu nggak dapat apa-apa, ya. Menyesal itu gigit jari. Nah, ternyata dalam Al-Quran ada istilahnya juga. Ekspresi penyesalan itu digambarkan dengan menggigit dua tangannya. Jadi kelak di yaumil qiyamah ada orang yang sangat-sangat menyesal. Kenapa menyesal? Nah, dijelaskan dalam kalimat berikutnya. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai, andaikan dahulu aku mengikuti jalan Rasul. Andaikan. Berarti faktanya dia tidak mengikuti jalan Rasul ketika masih hidup di dunia. Tetapi penyesalan itu sudah terlambat. Dia tidak bisa lagi kembali. Dia tidak bisa lagi mengulangi dan memperbaiki. Dia hanya bisa menyesal. Dalam penyesalannya itu, dia melihat
yaumil akhir itu. Di depan dia ada sekelompok orang, bersamanya ada Rasulullah SAW. Mereka berbaris rapi dan satu persatu dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surganya. Sedangkan orang ini, orang yang menyesal ini hanya bisa melihat dari kejauhan. Dan dia mengatakan tadi, duhai andaikan dahulu aku mengikuti jalan Rasul, mungkin hari ini saya akan bersama mereka, bersama Rasulullah dan dimasukkan ke dalam surganya. Tetapi dia hanya bisa melihat dari kejauhan dengan penuh penyesalan. Dia tidak bersama Rasulullah. Dia tidak berada di kelompoknya Rasulullah SAW. Dia terpisah dari Rasulullah SAW. Karena memang ketika di dunia dia tidak mengikuti jalannya Rasul. Kalau diibaratkan Bapak Ibu sekalian dalam sebuah perjalanan, kalau Rasulullah SAW belok kiri, sedangkan orang ini belok kanan, kira-kira bertemu nggak di ujungnya? Bertemu atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Rutenya berbeda. Jadi di ujungnya nanti itu tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah belok kanan, dia belok kiri. Rasulullah belok kiri, dia belok kanan. Rasulullah mengambil jalan lurus, dia malah berbelok. Jalannya beda, rutenya yang ditempuh juga beda. Pada akhirnya di ujungnya tidak bertemu. Maka kalau kita ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, menjadi bagian umatnya, satu kelompok dengan Rasulullah SAW, maka yang harus kita lakukan adalah ikuti saja kemana Rasulullah melangkah, menempuhi rute yang dulu pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Kalau diibaratkan Rasulullah belok kanan, maka kita ikut saja belok kanan. Rasulullah belok kiri, kita belok kiri. Rasulullah mengambil jalan lurus, itu juga jalan yang kita tempuh. Jangan melakukan hal yang berkebalikan dengan sunnah-sunnah Rasul, dengan jalan Rasul itu. Karena nanti dampaknya kita tidak akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena rute kita berbeda. Artinya apa yang dilakukan Rasulullah SAW itulah yang kita lakukan. Rasulullah mencontohkan apa, itulah pula yang kita lakukan. Sehingga jalan kita sama, rute kita sama, dan akhirnya nanti kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk istiqomah, ya, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, ittiba dengan keteladanan Rasulullah SAW. Dan untuk bisa menumbuhkan rasa cinta yang kemudian berujung pada mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu, maka kita perlu terlebih dahulu mengenal dengan baik Rasul kita itu. Karena ada ungkapan kalau dalam ungkapan sehari-hari kita itu, ya, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mencintai Rasul? Apalagi bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah SAW, Rasulullah SAW? Kenal saja tidak. Mungkin kita hanya mengenal sepintas-sepintas siapa ibunya Rasul, siapa ayahnya Rasul, siapa kakeknya Rasul, gitu, pamannya Rasul, kapan dilahirkan. Mungkin kita mengenal sepintas-sepintas, tetapi tidak mendalam. Nah, oleh sebab itulah kita perlu semakin mengenal Rasulullah SAW, memperbanyak lagi pengetahuan kita tentang Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW berjuang untuk umatnya, bagaimana Rasulullah SAW selalu gelisah dan khawatir tentang umatnya. Sampai akhir hayatnya beliau masih mengatakan di kata-kata yang terakhirnya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Rasulullah menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang kau inginkan? Apa yang kau minta dariku? Kata Allah, tidak ada. Hanya satu saja permintaanku. Jangan masukkan umatku ke dalam neraka. Dan inilah rupanya permintaan Rasulullah SAW yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya semua orang, setiap orang akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Tetapi keinginan Rasulullah itulah. Rasulullah khawatir sekali, gelisah sekali tentang kita. Rasulullah nggak mau yang lain, kecuali hanya ingin semua umatnya itu selamat.
di akhirat. Tetapi rupanya ya Allah menginginkan bahwa kita semua mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini barangkali saya hanya ingin menyampaikan sekelumit saja dari awal-awal kehidupan Rasulullah SAW. Karena kita baru saja melewati momentum Maulid Nabi tidak lama ya. Kemarin di hari Kamis 12 Rabiul Awal kita memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Jadi pagi ini saya hanya ingin menyampaikan perjalanan hidup Rasulullah SAW sejak dilahirkan sampai usia 4 tahun. Jadi Rasulullah SAW itu dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Jadi tahun Masehinya 571. Sehingga kesimpulannya jarak kelahiran Nabi Isa dengan jarak kelahiran Rasulullah SAW itu terbentang waktu 571 tahun. Tetapi kalau dalam penanggalan Arabnya Rasulullah lahir pada tahun berapa Bapak Ibu? Kalau Masehinya 571 Masehi. Tapi kalau penanggalan Arabnya tahun berapa? Barangkali ada yang tahu Bapak Ibu. Berapa Pak Nardi? Ya, tanggalnya 12 Rabiul Awal. Kalau tahunnya? Tahunnya tahun gajah. Ya, tahun gajah. Dan itu betul, ya. Jawabannya adalah tahun gajah. Karena pada masa itu masyarakat Arab belum mengenal angka tahun. Jadi mereka belum mengenal tuh tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 300, tahun 500, belum mengenal mereka. Belum punya angka tahun. Sehingga mereka menjadikan peristiwa-peristiwa besar sebagai patokan tahunnya. Peristiwa-peristiwa besar. Misalnya peristiwanya adalah peristiwa banjir, ada banjir besar gitu. Itulah yang mereka ingat. Nah, maka itu dijadikan sebagai patokan mereka untuk menandai tahun. Misalnya, kapan dia menikah? Oh, dia menikah itu 2 tahun setelah banjir. Nah, gitu. 2 tahun setelah banjir. Kapan dia melakukan perjalanan ke negeri Syam? Oh, itu perjalanannya 5 tahun sebelum banjir. Nah, jadi peristiwa-peristiwa besar yang digunakan sebagai penanda tahunnya. Jadi nanti kapan peristiwanya? Tahun sekian setelah peristiwa ini. Tahun sekian setelah peristiwa ini. Tahun sekian sebelum peristiwa ini. Di tahun kelahiran Rasulullah SAW itu ada satu peristiwa besar dalam ingatan masyarakat Arab, yaitu peristiwa penyerangan Ka'bah oleh tentara Abraha. Yang saat itu pasukan Abraha itu membawa beberapa ekor gajah. Nah, gajah inilah yang kemudian diingat oleh masyarakat Arab, karena binatang ini adalah binatang yang langka. Di Arab hanya ada unta, kuda, keledai, bigol begitu, kambing, domba. Mereka jarang sekali melihat gajah. Tiba-tiba ada gajah dibawa oleh pasukan Abraha. Nah, itulah yang mereka ingat-ingat. Sehingga tahun peristiwa itu disebut sebagai Amul Fil, tahun gajah. Nah, jadi masyarakat Arab itu mengingatnya adalah gajahnya, sehingga disebut sebagai tahun gajah. Nah, nanti kalau ada peristiwa-peristiwa setelahnya itu akan dinisbatkan, akan dikaitkan dengan tahun gajah ini. Ya, termasuk kelahiran Rasulullah SAW. Kapan Rasulullah lahir? Ya pada tahun gajah, persis pada tahun gajah, karena kelahiran Rasulullah itu pada tahun yang sama dengan peristiwa penyerangan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi memang betul jawabannya adalah Rasulullah lahir pada tahun gajah. Bukan karena memang kita tidak tahu angka tahunnya, tetapi memang tahun gajah. Tapi Masehinya 571 Masehi. Peristiwa penyerangan Ka'bah ini oleh tentara Abraha ada latar belakangnya. Ada alasannya. Kenapa Abraha punya maksud untuk meruntuhkan Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah? Alasannya kira-kira apa Bapak Ibu? Karena alasan persaingan. Alasan persaingan.
Jadi Abraha itu sebetulnya dia berasal dari Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Letaknya berada di seberang Laut Merah. Sebelah barat Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab sebelahnya itu ada Laut Merah, kemudian seberangnya itu ada benua Afrika. Di antaranya ada Habasyah di situ atau Ethiopia. Jadi aslinya dia orang Ethiopia, orang Habasyah. Nah, Habasyah saat itu berada di bawah kekuasaan Romawi yang beragama Kristen. Penduduk Habasyah juga beragama Kristen. Satu ketika ada orang Yaman. Yaman itu terletak di bagian sebelah selatan, paling selatan Jazirah Arab, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Nah, jadi orang Yaman ini minta bantuan kepada Romawi karena orang-orang Kristen di Yaman itu dibantai oleh penguasanya di Yaman. Orang-orang Kristen dibantai di Yaman. Kemudian dia melarikan diri, minta bantuan kepada Romawi. Akhirnya Romawi memberikan bantuan dengan memerintahkan negeri bawahannya yaitu Habasyah untuk mengirimkan pasukan, karena yang paling dekat, negeri yang berada di bawah kekuasaan Romawi yang paling dekat dengan Yaman itu Habasyah. Maka Habasyah inilah yang kemudian diperintahkan untuk mengirimkan pasukan memerangi penguasa Yaman. Mereka kemudian menyeberangi Laut Merah, masuk ke negeri Yaman, dan akhirnya menaklukkan negeri Yaman. Salah satu pasukan yang ikut di antara pasukan Habasyah itu adalah Abraha. Abraha datang ke Yaman bersama pasukan yang lainnya dan berhasil menaklukkan kekuasaan di Yaman. Singkat cerita, Abraha kemudian menjadi penguasa di Yaman. Nah, sebagai penguasa, Abraha menginginkan negerinya ini menjadi negeri yang maju. Tetapi dia punya saingan. Abraha ini punya saingan, yaitu saingannya Mekah. Dan Mekah jauh lebih maju daripada Yaman. Dan ini tidak rasional gitu, karena Yaman itu tanahnya jauh lebih subur daripada Mekah. Mekah itu tanah gersang, tandus, kering kerontang. Mekah. Maka tidak mungkin di masa itu ada orang Mekah yang menjadi petani, itu tidak mungkin. Hampir semuanya masyarakat Mekah itu jadi pedagang. Gak ada yang bertani, menjadi pedagang. Itu seakan-akan tidak ada pilihan lain kecuali memang mata pencahariannya berdagang. Dan ini Masya Allah ada hikmahnya ya. Mengapa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Islam pertama kali, menghadirkan Islam pertama kali di satu wilayah yang tandus, yang masyarakatnya sebagian besar adalah pedagang, bukan petani. Hikmahnya, Islam ini bisa tersebar luas karena dalam tradisi masyarakat pedagang itu, mereka mobilitasnya lebih tinggi, mereka lebih dinamis. Mohon maaf dibandingkan dengan masyarakat petani misalnya. Kalau petani kan memang bekerjanya itu ya menunggui ladang, setiap hari ke sawah, ke ladang gitu ya sampai masa panen. Setelah masa panen menanam lagi, panen lagi gitu. Tapi pedagang itu dia harus melakukan perjalanan di masa itu. Maka dalam surah Quraisy disebutkan ya, ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi dalam surah Quraisy ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa masyarakat Quraisy itu, orang-orang Mekah itu terbiasa melakukan perjalanan dagang di musim panas dan musim dingin. Musim panas mereka ke arah utara, ke negeri Syam. Musim dingin mereka ke arah selatan, ke negeri Yaman. Jadi mereka sering keluar kota, bahkan tidak hanya keluar kota ya. Kalau ke negeri Syam itu keluar negeri. Karena negeri Syam itu berada di luar batas teritorial Jazirah Arab. Rasulullah pernah berdagang 2 kali ke negeri Syam. Setidaknya kalau dalam sejarah di usia 12 tahun dan di usia sekitar 20 tahun. Atau sekitar 25 tahun ya. Nah, pernah melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Jadi masyarakat Arab itu masyarakat Mekah itu masyarakat pedagang karena tanahnya tandus.
Sedangkan Yaman itu sangat subur tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, di Yaman itu ada kerajaan besar, punya istana megah. Artinya secara politik, secara peradaban dianggap lebih maju. Sedangkan di Mekah tidak ada raja, tidak ada istana. Penguasanya adalah kepala suku. Penguasa-penguasanya hanya kepala suku, tidak ada raja. Kita bisa bayangkan di Yaman yang subur, ada istana besar, kerajaan, punya pusat pemerintahannya. Dibandingkan dengan Mekah, Mekah tanahnya tandus. Kemudian yang penguasanya itu kepala-kepala suku. Nanti mereka hanya datang ke Darun Nadwa untuk bermusyawarah. Kemudian yang ketiga, Yaman itu adalah kota pelabuhan besar, entrepot, sebagai penghubung perdagangan antara timur dengan barat. Jadi komoditas perdagangan itu yang dibawa dari Cina. Kalau Cina itu komoditasnya kan di masa itu yang paling terkenal adalah keramik dan sutra. Dari Cina kemudian ke Asia Tenggara. Kalau Asia Tenggara ini rempah-rempah. Yang paling utama adalah dari Indonesia. Rempah-rempah, kemudian ke barat lagi ke India. India juga rempah-rempah komoditas utamanya. Kemudian ke Yaman, Cina, Asia Tenggara, Asia Selatan, India, kemudian ke Asia Barat yaitu Jazirah Arab. Dan di ujungnya itu di selatan itu ada Yaman, pelabuhan. Nanti dari Yaman dibawa lagi ke utara, melewati Mekah, melewati Madinah, sampai ke negeri Syam, sampai nanti ke wilayah Mediterania. Jadi Yaman ini pelabuhan besar. Tetapi faktanya Yaman ini tidak lebih maju daripada Mekah. Oleh sebab itulah Abraha kemudian meneliti kira-kira apa yang menjadi faktor kemajuan Mekah itu. Nah, setelah diselidiki oleh Abraha, ternyata yang membuat Mekah itu menjadi maju adalah karena adanya Ka'bah. Karena adanya Ka'bah. Ka'bah itulah yang menarik orang-orang dari berbagai bangsa dan berbagai keyakinan itu untuk datang ke Mekah. Ya. Bahkan tidak hanya bangsa Arab saja, bangsa Persia, bangsa Yunani juga datang ke Mekah. Tidak hanya penyembah berhala saja, tetapi penyembah dewa-dewa, penyembah dewa Shiva juga datang ke Mekah. Jadi dalam keyakinan masyarakat Hindu pada waktu itu, Hajar Aswad, ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah haji umroh itu ya bisa melihat Hajar Aswad secara langsung. Hajar Aswad itu kata orang-orang Hindu di masa itu merupakan reinkarnasi dari Dewa Shiva. Merupakan reinkarnasi dari Dewa Shiva. Jadi orang-orang Hindu juga ziarah ke Mekah, datang juga ke Mekah. Kemudian menurut para penyembah dewa-dewa orang-orang Yunani, gitu ya, mereka menganggap bahwa dewa mereka itu bersemayam di dalam Ka'bah. Jadi mereka juga datang ke Ka'bah, datang ke Mekah. Jadi Mekah itu didatangi banyak orang, Ka'bah itu diziarahi banyak bangsa, banyak keyakinan, ramai. Dan itu sejak dahulu. Sejak pertama kali Ka'bah itu dibangun. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kemudian satu wilayah didatangi oleh banyak orang, maka kira-kira apa yang akan berkembang, apa yang tumbuh sebagai konsekuensinya? Perekonomiannya. Perekonomiannya tumbuh. Misalnya Jogja saja ini kita bayangkan ya, Jogja ini kota pelajar, kota wisata, banyak orang yang datang ke Jogja untuk memenuhi kota Jogja ini, Pasifik yang pribumi mungkin ya. Jadi semakin sempit Jogja ini dengan datangnya orang-orang dari luar, termasuk saya yang ikut memenuhi Jogja dari Jawa Barat, nggak pulang-pulang lagi ke Jawa Barat. Katanya orang Jogja bikin betah. Orang-orang datang ke Jogja untuk wisata, untuk sekolah. Maka kita lihat yang tumbuh adalah hotel-hotel, penginapan-penginapan. Coba kalau tahun baru itu hotel penuh semua, hotel-hotel penuh. Kemudian tempat makan yang bisnis kuliner jadi rame, gitu ya Pak Anwar ya. Jadi rame.
kemudian nanti pusat oleh-oleh, pernak-pernik dan sebagainya ramai. Kira-kira itulah gambaran Mekah. Sehingga masyarakatnya tumbuh, perekonomian tumbuh karena adanya Ka'bah pada mulanya. Nah inilah kemudian yang disimpulkan oleh Abraha. Maka kemudian untuk menyaingi Ka'bah, Abraha membangun bangunan yang lebih megah di Yaman, supaya orang tidak lagi datang ke Mekah tapi datangnya ke Yaman. Dibuatlah bangunan terbuat dari emas, perak, permata, megah sekali. Tapi rupanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak ada yang datang ke Yaman. Orang-orang tetap saja datangnya ke Mekah, mengunjungi Ka'bah. Abraha salah menyimpulkan Ka'bah didatangi orang itu bukan karena bangunannya yang indah, bangunannya yang megah, bukan. Bapak Ibu yang pernah ziarah ke Baitullah itu ya, bagaimana melihat bentuk Ka'bah itu? Bagaimana bangunannya? Hanya bangunan kotak kubus begitu. Ornamen-ornamennya juga tidak ada. Mungkin kalau bangunan di sebelah-sebelahnya ya itu sudah, kalau sekarang sudah luar biasa megahnya. Tapi Ka'bahnya sendiri, apalagi di masa lalu, hanya bangunan kubus seperti itu. Secara fisik tidak ada yang istimewa. Tetapi Ka'bah didatangi orang-orang saat itu karena nilai spiritualnya, nilai keagamaannya, dan juga nilai historisnya, nilai kesejarahannya. Bahwa Ka'bah itu dianggap oleh orang-orang itu adalah tempat yang sangat sakral, bangunan yang sangat sakral. Maka tadi saya menyebutkan tidak hanya bagi para penyembah berhala saja, tetapi bagi penyembah dewa siwa, penyembah dewa-dewa, dianggap sakral, maka mereka berdatangan ke sana. Kemudian secara nilai historis Ka'bah ini dibangun oleh bapaknya para nabi, dibangun oleh Nabi Ibrahim, dibangun oleh Nabi Ismail. Maka kemudian mereka datang ke Ka'bah bukan karena keindahan bangunan. Gagal proyeknya Abraha ini. Kemudian dia akhirnya menyimpulkan, wah tidak ada cara lain, Ka'bah harus dihancur. Itulah yang kemudian menyebabkan Ka'bah kemudian direncanakan oleh Abraha untuk dihancur. Kirim pasukan ke sana dengan membawa pasukan bergajah. Nah, inilah yang kemudian diingat-ingat oleh masyarakat Mekah, Amul Fil, tahun gajah. Dan kita tahu kesudahan dari pasukan Abraha ini ya. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkan burung-burung. Namanya apa? Bapak Ibu burungnya? Ababil. Yakin namanya Ababil? Yakin atau tidak? Dari mana informasinya bahwa nama burungnya Ababil? Dari surah Al-Fil, betul ya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, tayran ababil, di situ disebutkan tayran ababil. Tayran itu artinya burung, ababil itu artinya nanti bisa dilihat lagi di terjemahnya Quran itu. Ababil itu artinya berbondong-bondong, nah gitu. Berbondong-bondong, berkelompok, banyak sekali gitu. Nah itu artinya ababil. Jadi kalau nama burungnya Tayran. Nama burungnya Tayran gitu. Jadi nama burungnya tidak ada. Dalam Al-Quran tidak diinformasikan nama burungnya apa. Jadi selama ini kita memang mengenanya ababil ya, karena di sini Tayran ababil, burung ababil jadinya gitu. Apa burung perkutut, apa burung apa tidak disebutkan ya dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Apakah burung gagak, burung raja wali? Jangan-jangan nanti kalau orang Indonesia biar meningkatkan nasionalismenya itu ya, wah itu burung Garuda. Gitu ya, dari Indonesia itu burung Garuda. Lambangnya dari. Ya, jadi intinya burungnya tidak diberitahu oleh Allah jenisnya dari burung apa, tetapi burung ini datang secara bergerombol, berbondong-bondong, banyak sekali, ribuan jumlahnya. Mereka mau batu-batu dan melemparkannya kepada pasukan Abraha, dan akhirnya dihancurkan pasukan Abraha itu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala Ka'bah, Baitullah. Nah di tahun itulah Rasulullah SAW lahir.
pada tahun gajah. Ketika Rasulullah SAW lahir, orang yang sangat berbahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW tentu saja selain ibunya adalah kakeknya Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muthalib. Berbahagia sekali Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah pemimpinnya Quraisy. Pemimpin yang sangat disegani, sangat dihormati, berwibawa, penuh karisma. Abdul Muthalib ini. Dia menjadi, kalau istilah sekarang, legend. Orang yang betul-betul dihormati, disegani oleh orang-orang Quraisy. Leadershipnya luar biasa, kepemimpinannya luar biasa. Nah, ketika mendengar cucunya lahir, beliau bersegera menuju rumahnya Aminah, ibundanya Rasulullah SAW, karena Rasulullah ketika lahir sudah tidak berayah ya, dalam keadaan yatim. Kemudian Abdul Muthalib ini membawa Rasulullah SAW ke hadapan Ka'bah. Bayi yang masih merah itu dibawa oleh Abdul Muthalib ke hadapan Ka'bah, kemudian diangkat tinggi-tinggi oleh Abdul Muthalib. Kemudian beliau mengatakan, aku beri nama engkau Muhammad. Nah, jadi yang memberi nama Muhammad itu adalah Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW. Dan uniknya, Abdul Muthalib ini punya julukan, diberikan oleh masyarakatnya. Saking menghormati Abdul Muthalib ini, masyarakatnya memberikan julukan kepada Abdul Muthalib. Julukannya adalah Al-Hamid. Al-Hamid artinya yang terpuji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebetulnya Abdul Muthalib itu punya nama asli. Jadi Abdul Muthalib itu bukan nama aslinya, tapi nama julukannya. Gelarnya Al-Hamid, julukannya Abdul Muthalib. Nama aslinya ada yang tahu Bapak Ibu? Nama aslinya Abdul Muthalib. Nama aslinya adalah Syaibah. Ya. Syaibah. Jadi kalau disandingkan dengan gelarnya Syaibatul Hamid, Syaibah sang terpuji. Syaibah Al-Hamid. Itu nama aslinya Abdul Muthalib. Dan uniknya lagi, ketika Abdul Muthalib itu memberi nama Muhammad, saat itu nama Muhammad belum dipakai oleh siapapun di dunia ini. Sejak zaman Nabi Adam sampai kelahiran Rasulullah SAW, tidak ada orang yang bernama Muhammad. Kalau nama kita kan sudah biasa dipakai ya. Pak Siti sudah berapa ribu orang namanya Pak Siti. Deden itu kalau di Sunda berapa orang yang namanya Deden itu? Itu nama pasaran kalau di Sunda itu. Banyak. Tapi Muhammad itu satu-satunya, the only one di dunia ini saat itu, orang yang bernama Muhammad. Tidak ada nama orang-orang sebelum Nabi Muhammad, sebelum kelahiran Rasulullah SAW itu namanya Muhammad, tidak ada. Bahkan nama-nama orang yang sezaman dengan Rasulullah SAW juga tidak ada yang bernama Muhammad. Ya, kalau kita pelajari sirah Rasulullah SAW, baik itu dari kalangan para sahabat maupun musuh-musuh Rasulullah, tidak ada yang namanya Muhammad. Adanya kan namanya Amr, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Sa'ad, gitu ya, Khalid, Robi'ah, Syaibah, Utsbah. Nah itu nama-namanya orang-orang Arab, tidak ada yang namanya Muhammad. Ini Abdul Muthalib ini visioner ya. Menggunakan nama yang belum pernah dipakai sebelumnya. Dan nama Muhammad itu masih satu akar kata tuh dengan Ahmad, dengan Hamad, dengan gelarnya Abdul Muthalib. Gelarnya Abdul Muthalib kan Al-Hamid. Itu satu akar kata dengan apakah inspirasinya dari situ? Allah alam. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Abdul Muthalib untuk memberi nama cucunya itu dengan nama Muhammad. Tapi kalau sekarang orang yang nama Muhammad sudah banyak sekali. Saya mungkin di sini bapak-bapak ada yang nama Muhammad, bisa jadi salah satunya. Ada enggak? Muhammad. Kalau sekarang sudah banyak. Tapi di masanya, di masa kehidupan Rasulullah SAW tidak ada. The only one, hanya Rasulullah SAW yang punya nama Muhammad. Dan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama setelah kelahiran Rasulullah, beliau kemudian diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Betul ya, kita mengenalnya sebagai ibu susunya Rasulullah. Sebetulnya selain Halimah ada yang lainnya yang menjadi ibu susunya Rasulullah. Artinya yang pernah memberikan ASI menyusui Rasulullah itu ada Ummu Aiman.
Ummu Aiman itu menjadi ibu susunya Rasulullah sebelum dengan Halimah As-Sa'diyah. Ummu Aiman itu budaknya atau budak milik ayahnya Rasulullah. Jadi pembantunya, kira-kira pembantu di keluarga Rasulullah namanya Ummu Aiman. Nah, diasuhnya oleh Halimah As-Sa'diyah itu bukan diasuh di rumah. Tidak seperti kita misalnya punya asisten rumah tangga, punya khadimat, mengasuh anak-anak kita di rumah, tidak begitu, tetapi dibawa ke kampung halamannya Halimah As-Sa'diyah. Padahal Rasulullah masih bayi merah, masih kecil, baru saja lahir. Tidak lama setelah kelahiran Rasulullah SAW itu dibawa ke kampung halamannya Halimah, yaitu ke kampung Bani Sa'ad. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, mengapa bayi masih kecil terpisah dari ibunya? Apa ibunya tega Aminah itu? Apa keluarganya tega? Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya ibu baru saja punya anak kecil itu masih bayi merah itu, kemudian dibawa orang, diasuh di sana bertahun-tahun. Apa enggak sayang? Apa Aminah tidak sayang dan sebagainya? Apa alasannya juga? Kenapa diasuh? Kita selama ini hanya mendengar begitu ya. Rasulullah disusui oleh Halimah, diasuh oleh Halimah. Tapi mungkin kita masih bertanya-tanya kenapa? Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengasuhan semacam itu merupakan tradisi di tengah-tengah masyarakat Arab. Artinya tidak hanya Rasulullah yang mengalami itu. Anak-anak kecil lainnya juga banyak yang sama seperti Rasulullah SAW, diasuh, dibawa ke kampung halaman pengasuhnya. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Kenapa tidak diasuh di rumah saja atau tidak diasuh oleh ibunya saja, oleh keluarganya? Kampung halaman tumbuh menjadi seorang Arab yang sejati. Nah, tujuannya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi masyarakat Arab itu dahulu itu mereka sudah berpikir tentang pembentukan karakter gitu, supaya anak-anaknya ini punya karakter sebagai seorang Arab yang sejati. Nah, kalau sekarang kita baru berbicara tentang pendidikan karakter, orang-orang Arab dahulu sudah melakukan bagaimana membentuk anak itu menjadi orang yang berkarakter. Nah, dalam hal ini menjadi seorang Arab yang sejati. Caranya adalah diasuhkan kepada orang-orang yang berasal dari pelosok, orang-orang yang berasal dari desa, dari kampung. Yang Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Halimah itu adalah berasal dari masyarakat Badui. Badui itu maksudnya orang-orang kampung, orang-orang desa, orang-orang pelosok, itu Badui. Sedangkan Mekah itu adalah pusat kota. Jadi anak-anak ini nanti akan dibawa ke pelosok, dibawa ke desa. Dan di sanalah kemudian karakter mereka dibentuk agar menjadi seorang Arab yang sejati. Ya. Nah, bagi orang-orang kampung, bagi orang-orang desa, pengasuhan semacam itu merupakan profesi, bisa menjadi mata pencaharian. Maka saat itu, di tahun kelahiran Rasulullah SAW, Halimah sebetulnya berangkat ke Mekah itu bersama rombongan Bani Sa'ad namanya. Mereka ini sekali lagi orang-orang kampung, orang-orang desa, orang pelosok sana gitu. Datang ke kota, datang ke Mekah dengan tujuan untuk mencari anak-anak yang akan mereka asuh. Nanti mereka akan mendapatkan upah dari keluarga, dari anak yang mereka asuh itu, diupah. Cek. Cek tes. Tanpa mic kedengeran nggak Bapak Ibu? Enggak ya? Kurang keras. Ya, jadi orang-orang Badui ini akan diupah karena pengasuhan itu. Yang kedua, mereka akan dijadikan sebagai kerabat dari keluarga anak yang mereka asuh. Nah, kalau beruntung mereka nanti bisa mengasuh anak dari orang kaya atau anak dari pejabat. Nah, nanti mereka akan dijadikan sebagai kerabatnya pejabat itu. Nah, ini menguntungkan bagi mereka, sudah dikasih upah, kemudian dijadikan kerabat oleh keluarga anak yang diasuh. Ya.
Maka biasanya di waktu-waktu tertentu orang-orang dari desa ini datang ke pusat kota, ke Mekah untuk mencari anak-anak. Nah di antaranya pada tahun gajah itu, di Amul Fil itu, Halimah ikut dengan rombongan Bani Sa'ad bersama suaminya Harith namanya, ikut dengan rombongan datang ke Mekah. Setelah mereka sampai di Mekah, mereka berpencar untuk mencari anak-anak yang bisa mereka asuh. Qadarullah, atas seizin Allah, Halimah itu sampai di depan rumahnya Aminah. Ketuk pintu rumahnya, kemudian dibukakan oleh Aminah. Aminah menawarkan anaknya untuk diasuh oleh Halimah. Anaknya yang masih kecil itu baru lahir. Tapi ketika Aminah tahu anak ini anak yatim, Aminah tidak berselera, Aminah tidak bersemangat untuk mengasuh Rasulullah SAW ini. Karena Halimah itu tidak berselera gitu. Karena dalam pikirannya ini keluarga miskin, karena tidak punya kepala rumah tangga, tidak ada yang memberikan nafkah, anak yatim. Ya, mungkin tidak bisa memberikan upah, ataupun kalau kemudian jadi kerabat keluarga ini, ya ini tidak prospek gitu kira-kira, tidak menguntungkan. Ya. Akhirnya Halimah memutuskan untuk pergi, tidak mengasuh Rasulullah SAW ini. Setelah lama akhirnya rombongan ini berkumpul lagi untuk pulang ke kampungnya, ke Bani Sa'ad. Yang lain itu sudah bawa anak-anak, masing-masing mereka sudah bawa anak digendong gitu untuk mereka bawa pulang ke negeri Bani Sa'ad. Tapi Halimah belum mendapatkan satupun anak untuk diasuh, belum mendapatkan seorang anak pun untuk diasuh. Akhirnya Halimah ini bicara kepada suaminya, daripada kita pulang tangan hampa, jauh-jauh dari kampung kita ke Mekah, pulang tanpa membawa apapun, tidak menghasilkan apapun, ya sudah, nggak apa-apa, lumayan anak yatim tadi itu saja. Akhirnya balik lagi, kembali lagi Halimah ke rumahnya Aminah dan akhirnya membawa Rasulullah SAW. Takdir Allah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka kemudian Rasulullah sejak saat itu dibawa ke kampung halamannya Halimah di Bani Sa'ad, terpisah dari ibundanya. Dan Rasulullah SAW hidup selama 4 tahun di kampung Bani Sa'ad itu, dari 0 tahun sampai usia 4 tahun. Dan di sanalah beliau mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pelajaran sebagai bekal hidup beliau di masa-masa awal hidupnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa satu masyarakat yang tinggal di satu tempat, di satu wilayah yang sejauh mata memandang adalah hamparan luas, biasanya masyarakat itu punya karakter pikirannya terbuka, hatinya lapang. Dan wilayah Bani Sa'ad itu karakternya begitu. Jadi sejauh mata memandang itu hamparan luas. Bapak Ibu sekalian, jadi beruntunglah kalau Bapak Ibu rumahnya di pinggir sawah, atau di tempat-tempat mungkin di pinggir lapangan, di pinggir sawah, yang kanan kirinya masih sejauh mata memandang itu hamparan luas gitu. Atau pinggir pantai gitu, atau puncak bukit gitu. Puncak bukit, jadi kalau ngelihat itu sana di bawah itu luas sekali gitu. Ya. Karena dalam penelitian itu dikatakan begitu. Pikirannya terbuka, hatinya lapang. Ya. Dan mungkin itu bisa dibuktikan sesekali oleh kita. Kita kalau perjalanan, kemudian sampai di satu tempat, di pinggir-pinggirnya itu sawah luas sekali, apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Luas, enak, seger gitu. Enak sekali. Ke pantai, ya kan? Ke pantai, masuk, parkir, kita datang ke pantai, ke pinggir pantai itu, kita lihat pantai itu rasanya healing kalau istilah sekarang itu ya, menyegarkan lagi. Ya, menyegarkan lagi. Itu sesekali. Bagaimana kalau yang setiap hari begitu? Tinggalnya di satu wilayah yang sejauh mata memandang adalah hamparan luas. Sebaliknya berbeda misalnya dengan, mohon maaf kalau kita tinggal di tempat yang di depan itu sudah tembok, samping kanan tembok, kiri belakang tembok gitu, sudah padat gitu. Jogja sudah mulai padat ya sekarang ya.
Yang dulu tanah masih kosong-kosong itu sekarang sudah rumah, perumahan dan sebagainya ya. Termasuk saya yang ikut menuhin Jogja. Saya membayangkan orang-orang Jakarta betapa mereka sering stres itu ya. Selain karena kemacetan ya, karena mereka sudah tidak lagi punya lahan yang sejauh mata memandang luas, itu sudah jarang. Jadi jarak pandangnya beberapa meter ke depan itu sudah terhalang semua. Makanya biasanya kalau weekend itu ya libur, mereka paksakan untuk naik ke puncak. Meskipun ya macet-macet juga ketika ke puncak itu. Ya, karena mereka di sana bisa naik ke atas bukit, bisa melihat pemandangan jauh itu sejauh mata memandang luas. Itu yang mereka inginkan. Menghilangkan stresnya, healing mereka, menyegarkan kembali. Nah, oleh sebab itulah Rasulullah SAW di usia yang masih sangat kecil itu, beliau ya mendapatkan pengalaman dan membentuk dirinya memiliki pikiran yang terbuka dan jiwa yang lapang. Kalau dalam kajian-kajian antropologi itu kan juga sering disampaikan ya, berbeda antara masyarakat pesisir dengan masyarakat pedalaman. Masyarakat pesisir konon katanya lebih terbuka terhadap hal-hal yang baru gitu ya. Mereka lebih terbuka. Nah itu jadi yang pertama, pengalaman Rasulullah SAW itu punya pikiran terbuka dan hatinya lapang. Yang kedua, di tengah-tengah masyarakat Bani Sa'ad, Rasulullah SAW diajari sejak mengenal kata sampai beliau bisa berbicara untuk memiliki tradisi berbicara bahasa Arab yang fasih. Karena bahasa Arab itu ada yang fasih, ada bahasa Arab yang amiyah, bahasa Arab pasaran, atau bahasa Arab yang sudah terkontaminasi, tercampur dengan bahasa-bahasa lainnya. Nah Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah masyarakat Arab, mereka sangat meyakini bahwa tradisi bahasa Arab yang fasih itu hanya masih dimiliki oleh orang-orang kampung, orang-orang desa, pelosok sana. Kira-kira di kita juga begitu atau tidak? Betul ya? Jadi biasanya masyarakat kota itu yang pertama kali terkena perubahan. Masyarakat kota ya, termasuk dalam bahasanya. Apalagi anak-anak muda itu sekarang ada bahasa, kalau dulu istilahnya bahasa prokem, bahasa gaul, bahasa yang belakangan bahasa alay istilahnya itu. Itu dari mana? Nggak mungkin dari kampung, dari kota. Nanti kampung itu terkena pengaruh yang terakhir. Di tengah-tengah masyarakat Arab juga begitu sama. Jadi yang masih memegang teguh tradisi berbahasa Arab yang fasih itu adalah masyarakat-masyarakat pelosok pedesaan. Dan inilah juga yang akhirnya membentuk Rasulullah SAW itu nanti di masa-masa berikutnya, bahkan sampai beliau menjadi Nabi dan Rasul, beliau menjadi orang yang paling fasih berbicara bahasa Arab. Bahkan dengan sangat percaya diri Rasulullah mengatakan, Ana a'rabukum. Aku adalah orang yang paling fasih berbicara di antara kalian semua, kata Rasulullah. Ya. Para sahabat juga mengakui, kata mereka, tidak ada orang yang paling fasih berbicara bahasa Arab di antara kami melebihi Rasulullah. Musuh-musuhnya Rasulullah juga mengakui. Mereka mengatakan, hei kalian, kata mereka, kalau kalian bertemu dengan orang yang bernama Muhammad, jangan dengarkan kata-katanya. Tutup telinga kalian, karena kalau kalian mendengarkan kata-katanya, kalian pasti akan tersihir. Ini kira-kira hujatan apa pujian? Sebetulnya hujatan, tetapi di situ mengandung pujian. Karena mereka mengatakan bahwa kata-kata Rasulullah itu adalah sihir. Karena mereka sering melihat ada orang yang datang kepada Rasulullah dengan penuh kebencian pada awalnya, berbicara sebentar dengan Rasulullah SAW, dan kemudian dia kembali dalam keadaan hilang rasa bencinya. Bahkan di antara mereka justru ada yang kemudian akhirnya beriman dan mendukung Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah mereka mengatakan kata-kata Muhammad itu adalah sihir. Ya. Tetapi Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan di dalam sabdanya, Inna ba'dal bayan as-sihir. Sesungguhnya sebagian daripada perkataan itu adalah sihir. Maksudnya bukan sihir ilmu hitam, bukan sihir ilmu hitam, tetapi maksudnya kata-kata itu bisa mengubah orang, kata-kata itu bisa mempengaruhi orang. Orang bisa takjub, bisa terpesona dengan kata-kata. Betul ya?
Gimana Pak? Ya, bisa rayuan kalau Bapak rayuan. Bisa terayu dengan kata-kata. Laki-laki merayu perempuan, bisa terayu dia dengan kata-kata. Nah kan makanya kita misalnya setelah mendengar ceramah yang tadinya tidak semangat ibadah menjadi lebih bersemangat misalnya. Yang tadinya tidak termotivasi menjadi lebih termotivasi. Banyak inspirasi yang kita dapatkan dan sebagainya itu karena kata-kata. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, inna ba'dal bayan as-sihr. Sebagian daripada perkataan itu adalah sihir. Dan bagi seorang nabi, kata-kata itu adalah satu hal yang penting. Karena sebagai seorang nabi, beliau adalah seseorang yang menyampaikan, mubalik, menyampaikan. Dan di antara kelebihan Rasulullah dari nabi-nabi yang lainnya adalah kefasihan bicaranya. Makanya seringkali kalau diperbandingkan dengan Nabi Musa misalnya, di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Musa itu kalau bicara tergagap, terbata-bata, tidak fasih. Ya. Sedangkan Rasulullah SAW itu fasih berbicara. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita itu perlu kemudian kita berikan banyak kosakata. Ya, caranya adalah dengan banyak berkomunikasi, berbicara dengan mereka. Sayangnya mungkin hari-hari ini kita punya tantangan ya. Kadang anak-anak kita itu lebih banyak dengan gadget, dengan HP, nggak banyak bicara dengan orang tua. Demikian juga orang tuanya gitu. Sama. Akhirnya komunikasi antara orang tua dengan anak-anak itu tidak banyak. Sehingga anak-anak itu kekurangan kosakata. Dan kosakata itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kecerdasan. Semakin banyak kosakata, semakin besar kemungkinan kecerdasannya akan tumbuh dengan baik. Saya itu sering melihat anak-anak kecil dari kalangan orang-orang barat itu ya. Kita lihat mereka itu kalau bicara, kalau ngomong, anak-anak kecil itu omongannya seperti orang tua omongannya. Dan mereka cerewet sekali. Ya. Karena mungkin sering diajak bicara oleh orang tuanya, bahkan mungkin untuk tema-tema yang sangat dewasa. Ya. Padahal dalam tradisi kita, saya di Sunda ini ya, di Sunda. Saya masih ingat sekali karena beberapa kali saya mendapatkan perkataan gitu. Di Sunda itu ada istilah kokolot begok. Ada orang Sunda nggak di Sunda? Nggak ada ya. Ini saya minoritas sudah di sini ya. Ada istilah kokolot begok. Kokolot begok itu anak dianggap bicara seperti orang tua gitu, bicaranya. Yang dianggap oleh orang tua, ya kamu belum saatnya untuk bicara itu. Dan kalau nimbrung di acara-acaranya orang tua itu dianggap gak bagus, gak sopan. Jadi kamu melebihi usiamu, bicaramu melebihi usiamu, perilakumu melebihi usiamu gitu. Padahal ya mungkin ada anak-anak yang memang dia perkembangannya memang lebih cepat daripada usianya. Nah, tetapi akhirnya dihalangi dengan istilah kokolot begok gitu. Misalnya ada ngomong anak, kamu kokolot begok, nah gitu. Berhenti tuh anak jadinya. Gitu ya. Jadi secara kemampuan verbal itu Rasulullah SAW sudah mendapatkannya di tengah-tengah masyarakat Bani Sa'ad. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman spiritual. Jadi ketika Rasulullah SAW kecil, itu kan kita tahu beliau dibelah dadanya itu ya, itu saat berada di Bani Sa'ad. Dan inilah sebab yang kemudian Halimah akhirnya mengembalikan Rasulullah kepada ibunda kandungnya, kepada Aminah, karena merasa khawatir, karena mendapatkan informasi bahwa Rasulullah itu dibelah dadanya, sehingga akhirnya dikembalikan kepada Aminah. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat Bani Sa'ad itu terbentuk kekuatan fisiknya, karena lingkungan Bani Sa'ad itu keras. Jadi kalau panas ekstrim, kalau dingin ekstrim, sehingga sudah tertempa sejak kecil Rasulullah SAW untuk memiliki fisik yang kuat. Nah, jadi 4 hal itu Bapak Ibu sekalian, selama 4 tahun di tengah-tengah masyarakat Bani Sa'ad, Rasulullah menjadi pribadi yang terbuka pikirannya, lapang hatinya, fasih lisannya, pernah mendapatkan pengalaman spiritual di usia 4 tahun,
kemudian terbentuk kekuatan dan ketangguhan fisik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya sekelumit kehidupan Rasulullah SAW di masa-masa awal kehidupan beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran, dan terutama kita diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus ittiba, istiqomah mengikuti jalannya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, hingga akhirnya kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dikumpulkan dan dipertemukan dengan Rasulullah. Karena jalan yang kita tempuh di dunia, rute yang kita tempuh di dunia adalah rute yang sama dengan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Dan barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu. Ya. Baik, yang pertama, tafsir di dalam Al-Quran sampai saat ini masih menafsirkan toiron ababil itu ya memang burung secara fisik artinya. Memang burung yang berbondong-bondong yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan tentara Abraha. Nah, saya tidak tahu ya, belum mendengar penjelasan dari YouTube itu apa rasionalisasinya atau dalilnya yang mengatakan itu penyakit misalnya gitu ya. Karena itu perlu penafsiran, perlu merujuk kepada dalil, apakah itu majaz ataukah penafsiran atau bagaimana? Apakah toiron itu dianggap sebagai majaz? Burung itu dianggap sebagai kiasan dari penyakit itu gitu. Nah, tapi selama ini dalam tafsir-tafsir yang muktabar itu ya tetap ditafsirkan itu memang burung, bukan penyakit. Ada kekhawatiran meskipun sekali lagi saya belum mendengar langsung dari itu. Ada kekhawatiran bagi sebagian orang ingin menghindari hal-hal yang sifatnya tidak masuk akal gitu. Ya, sehingga ingin menafsirkan bagaimana caranya peristiwa itu dianggap sebagai satu hal yang lazim, yang masuk akal. Sehingga kemudian akhirnya alasannya ya penyakit. Itu kan lebih masuk akal daripada satu peristiwa yang sifatnya mukjizat, satu peristiwa yang dianggapnya wah ini di luar nalar gitu. Ada orang-orang yang mencoba untuk membuat seperti itu. Ya boleh saja asalkan ada dalilnya, tapi kalau tidak ada dalilnya itu seakan-akan menjadi menegasikan sesuatu yang ajaib, sesuatu kekuasaan Allah yang memang itu memang tidak biasa terjadi. Misalnya dalam perang Badar ketika para sahabat itu akan membunuh musuhnya itu sebelum pedangnya sampai, kepala musuh itu udah gelinding duluan. Nah, itu siapa yang menyebutkan pedangnya? Kalau kita kan punya jawaban, itu malaikat, karena memang di dalam Al-Quran disebutkan ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumidukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dalam perang Badar itu ada 1000 malaikat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk. Tapi bagi sebagian orang masa sih enggak rasional, mungkin itu begini gitu kan. Saya khawatir itu diarahkan ke situ, menegasikan hal-hal yang sifatnya mukjizat, sifatnya ajaib, kan suka ada yang tidak mau menerima hal-hal yang gaib seperti itu. Nah, tapi selama ini dari tafsir-tafsir yang mutabar, penjelasan tafsir tentang toiron ababil itu masih. Yang kedua,
Apakah itu peperangan? Orang-orang Quraisy tidak melakukan perlawanan. Ya, bahkan saat itu Abdul Muthalib kan kakeknya Rasulullah yang jadi pemimpinnya Quraisy saat itu, memerintahkan kepada orang-orang Quraisy untuk mengungsi ke bukit-bukit. Ya, mengungsi ke bukit-bukit. Jadi biarkan perkataan Abdul Muthalib kepada Abrahah kan ketika datang menemui Abrahah. Jadi Abdul Muthalib itu menemui Abrahah langsung. Kata Abdul Muthalib, kembalikan hewan ternak saya karena dirampok oleh semua orang kan dirampok di situ oleh pasukannya Abrahah. Kembalikan binatang ternak saya, binatang peliharaan saya. Abrahah tertawa terbahak-bahak. Kata Abrahah, ternyata cuma segini kapasitasnya pemimpin Mekah itu. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, ya. Dia hanya memikirkan diri sendiri karena yang diminta hewan ternaknya gitu. Lalu kata Abdul Muthalib, ya hewan ternak itu tanggung jawab saya. Maka itu yang saya minta. Itu tanggung jawab saya. Sedangkan Ka'bah ini ada pemiliknya sendiri dan dialah yang akan melindungi Ka'bah. Nah itu. Jadi keyakinannya sudah begitu. Sedangkan yang lain diminta untuk mengungsi ke bukit-bukit. Karena nanti ini akan terjadi huru hara, mengungsikan semua. Nah, akhirnya tapi yang terjadi Allah menyelamatkan Ka'bah. Baik demikian. Baru sampai ke arah perjalanan tadi dari saja saat panjang bertanya ada 59 tahun subscribe. Waalaikumsalam.